hu ahad, hu ahad. Hayyu ya qayyum ahyina bil khair. Ya hayyu ya qayyum ahyina bil khair. Muhammadin khazini rizki wa miftahiha wa kasri nuqud wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzilidai wa shifaiha ilbala wa afatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan
tusallimuna biha wa awwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil mahluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa mitahil maisur wa patihin lima ugliqa wa syafil ilal wa muparijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Ibnu Athaillah Allah memberkahi hidup kita. Allah selalu memberikan bimbingannya kepada kita, baik secara nyata maupun dalam qalbu kita. Mudah-mudahan Allah selalu tak henti-hentinya menolong kita, memberikan jalan keluar atas segala kesempitan dan kekurangan-kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita, karena sesungguhnya kita nastapa dan dalam kehinaan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merapatkan barisan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allifu rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, nurun mustaudaun fil qulubi madaduhu minan nuril waridi min qazainil ghuyubi. Nurun mustaudaun fil qulubi. Nur itu atau cahaya itu mustaudaun tersimpan fil qulubi
di dalam hati. Jadi yang namanya nur itu tersimpan di dalam hati seperti sebuah berangkas lemari. Di dalam lemari itu ada. Tapi begitu dibuka kita tidak melihatnya, namun dia ada gitu kan. Orang-orang tertentu yang bisa melihatnya, yang merasakannya. Madaduhu minan nuril warid. Sumbernya nur itu, madaduhu min nuril warid, dari nur yang maha agung tentunya, yang mendatangkannya. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, itu sumbernya. Namun karena itu sangat gaibah, maka Syekh Ibnu Athaillah mengatakan min qazainil ghuyubi. Nur itu ialah dari perbendaharaan kegaiban Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dimaksud dengan perkataan beliau ini? Kenapa jadi harus dengan kiasan demi kiasan? Sebegitulah demikian. Allah itu maha agung, maha tinggi. Tidak ada satu kata rumpun kata pun yang bisa sebenarnya menjelaskan secara pas dan benar tentang keagungan, kebesaran, apalagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bahasa yang tertinggi adalah apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, yang di dalam Al-Quran Allah menuliskan dirinya dengan sifat-sifat dirinya, atau Allah menuliskan dirinya dengan asma-asmanya. Allah menjelaskan dirinya dengan perbuatan-perbuatan Allah, sehingga tergambarlah oleh manusia siapa itu Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk nurnya. Bagaimana nurnya itu? Lalu nur itu dia bertajalli pada diri kita manusia, di hati manusia. Dan yang terbanyak tajalli nur itu ialah pada orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutlah itu nanti nurun mustaudaun, yang tersimpan fil qulub, dalam hati itu ialah wahwa nurul yakin. Itulah nurul yakin. Nah, itu namanya disebut dengan nurul yakin. Nur itu cahaya, yakin itu yakin. Nah, istilah nur itu gaib juga, yakin itu gaib juga. Yakin adalah bisalah kita ambil, kalau kita, air kan ada bendanya ya enggak? Air kelihatan nih. Kalau handphone kelihatan, mic kelihatan, mana mic langsung ditunjuk. Tapi kalau yakin di mana? Enggak kelihatan kan? Jadi lalu ada istilah lagi, nur itu ialah nurul yakin. Nur itu adalah cahaya keyakinan. Oh, berarti ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika kita Islam, berarti di situ di hati kita itu sudah ada nur itu kan? Nur bentuknya apa? Yakin kita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi persoalannya yakin itu berbeda-beda di antara kita, bergantung tingkat rendah dan tingginya kualitas yakin seseorang. Itulah di situ Allah menunjukkan jati dirinya kepada si hambanya. Makin bagus keyakinannya, berarti makin dekatlah ia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makin longgar, ya kah? Bahasa Banjar maintil, bebaya yakin, sedikit aja keyakinannya, maka jelaslah bahwa orang itu berarti jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya Syekh ini. Namun yakin itu sendiri paling bisa dilihat fi qulubil arifin, yaitu orang-orang yang arifilah, orang yang sudah bijaksana tingkatan khawas. Mereka sangat jelas melihat tentang nurul yakin. Bagi orang-orang yang awam, sedikit-sedikit aja mengerti, ya lah. Nah, rasanya aku ini sudah beriman, ya sudah, saya yakin jadi aku ini beriman. Nah, ternyata masih kecil. Nah, ternyata masih kecil. Ayyam tadu wa tajayadu, dia cahayanya itu bertambah
kemudian cahaya itu makin berkembang, semakin berkembang, makin luas, sampai tertutuplah dirinya itu hanya dengan nur saja. Makanya doa Nabi itu apa? Allahumma ja'al fi qalbina nuron. Ya Allah, jadikanlah hatiku nur. Ya Allah, wa fis sam'i nuron. Di pendengaranku adalah nur. Wa fi basari nuron. Dalam pandanganku nur. Jadi sekali memandang semuanya nur. Pendengaran nur. Hati juga nur. Di hadis ini Imam Bukhari, nur semua. Apa maksudnya? Kita memandang dengan nur. Pandangan kita adalah bermakna nur. Apa itu? Yakin, yaitu cahaya yakin. Memandang alam dengan nur, basar, penglihatan dengan nur. Bagaimana contohnya? Melihat alam semesta ini yakin sebagai rahmat Allah. Melihat istri kita yakin kita adalah rahmat Allah. Melihat suami kita yakin rahmat Allah, karunia Allah. Melihat apa lagi? Melihat segala benda dalam kehidupan ini dengan yakin sebagai karunia dan rahmat Allah Subhanahu. Tidak ada yang lain. Melihat iblis, Bang, karunia Allah juga iblis tuh. Iyalah, cuma dia mengganggu. Ya kan? Nah, kayak kita melihat tikus tuh rahmat Allah juga, karunia Allah juga, cuma dia mengganggu. Iyalah. Tapi kalau tikus itu berada di kebun orang lain, ganggu enggak dia di tempat kita? Enggak. Begitu kan? Iyalah. Nah, lalu kita berpikir bagaimana memberantas tikus, ya lah, supaya tidak lagi dia mengganggu. Kita berpikir dan kita berusaha memberantas tikus itu bagian juga daripada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah menghendaki dalam kehidupan dunia ini. Seperti orang mati dan hidup. Yalah, bisalah mati dihindari? Nggak bisa, ya kan? Nah, mati tidak bisa hindari. Karena mati itu pasti terjadi, nggak bisa lagi dihindari. Ya paling berusaha selamat, kita jangan sakit, ya kan? Berusahalah kita. Tapi tanggal waktunya kita tidak bisa merubah, ya kan? Nah, akhirnya apa yang kita perlukan? Kita persiapan kepada kematian itu. Wa minan nuri alwaridi min qazainil guyub. Dia tersimpan nur itu. Datangnya dari Allah, disimpan Allah, sumber simpanan itu namanya qazainul guyub. Perbendaharaan gaib Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa nurul ausafi, nurul ausafi, ya kan? Ya. Wa huwa nurul ausafil azaliyati. Fa ija tajallallahu alaihim bi ausafihi tajayad. Zalikan nuru hasil fi qulubihim. Nur itu tadi tuh bersifat sifat-sifat azaliyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah ditetapkan Allah pada diri manusia. Maka apabila Allah bertajalli kepada manusia, nah Allah bisalah bertajalli, maksudnya Allah menampakkan pada diri orang beriman. Orang beriman itu kan kenapa jadi dia beriman? Coba dulu kayak ini. Ada orang baru masuk Islam. Anggaplah dulu kita baru masuk Islam. Kalau kita ini kan mulai dari perut sudah Islam, ya lah. Nah, kita masih belum mengetahui lagi, mungkin setelah dewasa diajarkan oleh ayah ibu kita bahwa Tuhan kita adalah Allah. Yakinlah kita bahwa Tuhan kita itu adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Diajarkan kalimat la ilaha illallah. Saat itu Allah itu bertajalli di hati kita. Apa tajalinya? Dia menampakkan dirinya dalam bentuk keyakinan terhadap diri kita terhadap Allah. Iyalah. Nah, makin yakin kita kepada Allah, tingkatkan terus iman itu. Jadi iman awam dulu, sama dengan kebanyakan sampai iman khawas, sampai khawasul khawas,
berarti makin tampaklah Allah itu pada diri orang tersebut. Ya kah? Makin tampak. Sehingga begitu tampaknya Allah tuh, setiap dia memandang, yang dipandangnya adalah keimanan kepada Allah, yang dipandangnya adalah Allah. Apa Allah itu? Rahmatnya, kasih sayangnya. Bahkan di alam semesta ini dilihatnya sifat-sifat Allah, di alam semesta ini dilihatnya asma-asma Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi yang lain. Itu iman yang disebut dengan iman puncak sudah. Nah, memahami ini biar ayah anak meninggal dulu kalau apa-apa lagi sudah, ya kah? Asal mengerti. Kah? Pingin meninggal kah? Ada anak kah? Ulun aja kah? Ayo ulun berdudi pian berdulu. Ya Pak. Nah, maka apabila Allah sudah bertajalli pada diri orang itu, maka yakinlah dia luar biasa. Wa zalika dalilun ala inayatillahi bihim. Itulah yang membuktikan bahwa Allah menolong kepada hamba. Kenapa? Karena manusia tidak bisa juga berikhtiar. Maksud tidak bisa berikhtiar, berikhtiarnya manusia itu pun karena ditolong Allah juga. Dia yakin tentang Allah itu juga karena hidayah Allah kan. Tanpa hidayah Allah tidak bisa juga dia. Ya kan? Kita ini menjalani belajar, kita ini berusaha. Yang belajar ini belum tentu juga pintar. Ya kan? Kita tidak ingin pintar, tidak perlu pintar. Yang penting kita ditarik Allah menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya kita belajar. Ya kan? Nah, hafal tidak perlu juga hafal, tapi mengetahui sehingga kita bisa mendetek diri kita. Oh, imanku ini kurang masih. Oh, jauh aku ini dengan Allah masih. Oh, nah ini orang memperhatikan diri, bukan memperhatikan orang. Wow, itu bisa bersedekah tuh ria aja. Wow, itu bersedekah tuh bisa ke masjid itu bisa paling pamer-pamer aja. Wow, jangan enggak usah mengomentari orang. Jalan. Apapun kelakuan manusia, alam semestanya tetap jalan. Andaikan seluruh manusia, masing-masing negara memencet nuklir mereka masing-masing, kalau waktunya belum kiamat tidak akan pernah kiamat. Nah, itu makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Jadi bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang menentukan akhir kehidupan ini kecuali hanya Allah. Nah, itu kenapa? Apa itu? Itu namanya nurul yakin. Nah, tapi guru ini memberi rezeki ini abah ulun pang biasanya aja. Ya kalau lah. Nah, itu memberi makan, yang memberi rezekinya adalah Allah. Ya kalau. Nah, mudah memahami itu. Dalam syarah Iqazul Himam, Iqazul Himam ini adalah mensyarah, itu maksudnya menjelaskan maksud dari perkataan Syekh Ibnu Athaillah. Beliau bernama Muhammad Azibah. Qultu, aku ingin mengatakan tentang makna itu samanya. Huwa nurul yakin. Nur yang tersimpan di dalam hati itu disebut dengan nurul yakin. Wa yakunu awalan. Nah, ini bisa paham, mudah-mudahan lebih paham. Wa yakunu awalan, yang pertama doipan kanurin nujumi wa huwa nurul Islam. Pertama, makom pertama orang itu nurnya itu doipan, nurnya itu lemah. 5 watt 10 watt lah ya lah, 5 watt sampai 10 watt tuh anu lah. Bahasa Banjar apalah? Masih kirip lah. Nah, tapi kalau ruangannya kecil enggak apa-apa, Bang, terang aja. Tapi kalau ruangannya besar, waduh 5 watt 10 watt tuh tidak begitu kelihatan ya kan? Yalah, tikus lewat bisa tidak melihat kita. Tiba-tiba bunyinya. Jadi samping kita ada. Ya kan? Dia seperti cahaya bintang dari kejauhan. Ya, Pak? Nujum tuh bintang kejauhan. Bintang itu kan banyak kelap-kelip aja tuh.
kayaknya 5 watt aja tuh di atas tuh kayaknya yang dilihat. Wahwa nurul Islam, itulah yang disebut orang dengan nurul Islam, cahaya Islam. Jadi orang yang melaksanakan keislaman itu nurnya masih lemah lagi, sholat 5 waktu, haji, puasa, apalagi itu nurul Islam tuh. Dawam itu masih 5 watt, 10 watt lagi tuh. Belum besar lagi nujum. Summa la yazalu bitaqwa wa yastamadu minan nuril waridi min qazainil ghuyub hatta yakuna kan nuril qamari. Yang kedua seperti nurul qamar, cahaya rembulan. Cahaya rembulan itu kan mulai lebih terang, lebih terang. Senantiasa orang itu bertakwa kepada Allah dan memegang benar-benar hatinya hanya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan nurul iman. Wahwa nurul, itulah yang disebut dengan nurul iman. Nah, nurul iman ini lebih besar lagi dari sekedar Islam. Contoh, makan minum itu dalam syariat Islam, orang sudah Islam makan minum itu tidak bebacaan, tidak membaca apapun, sah dan boleh. Hukumnya mubah. Hukumnya mubah. Makan minum itu mubah, duduk berjalan mubah, ya kah? Selain ilmu fardu kifayah dan fardu ain, selain ilmu fardu ain, tata cara sholat, tata cara berzakat bagi orang yang wajib zakat sudah, bagi orang belum wajib zakat, tidak ada hartanya, tidak wajib dia belajar. Maka selain daripada ilmu tadi itu, hukumnya adalah mubah secara sekehendaknya, yalah. Tapi begitu dia mendapatkan nurul imannya lebih kuat, ya kah? Nurul imannya kan, dia makan apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim, sudah, yalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau berjalan keluar rumah, mubah aja, tidak bacaan, tapi dia mulai keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nah, itu nurul iman sudah tuh. Tapi itu masih rembulan namanya, ya kah? Belum matahari lagi, belum. Ya kala, belum matahari lagi. Biar mau ngaji bah. Sumala yazalu yanamu bitaati wazikri wasuhbati hatta yakuna kanuri samsi. Maka yang ketiga adalah nuru samsi, cahaya matahari. Bagaimana itu? Senantiasa dia mengembangkan ketaatannya kepada Allah dan zikirnya dan persahabatannya dengan orang lain dikembangkannya sedemikian rupa sehingga terisilah seluruh lini hidupnya, seluruh perbuatannya bermakna ibadah kepada Allah. Maka orang tersebut adalah bagaikan cahaya matahari, disebutlah dia dengan nurul ihsan. Jadi Islam dulu, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Itulah nur. Nur itu ada 3, ya kah? Nurul Islam, nurul iman, dan nurul ihsan. Subhanallah. Nah, ihsan semua perbuatannya nih. Contohnya bagaimana menjadi ibadah dia? Contoh seperti hadis Nabi, anta budallah mal ihsan ya Jibril. Apa itu ihsan ya Jibril? Lalu Nabi menyebut anta budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Hah? Fa'ilam tarahu, bila engkau tidak melihat Tuhanmu, nah apa caranya? Fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Contohnya apa? Dia seluruh hidupnya, dalam hidupnya ini nang cahaya matahari lah, terang benderang, imannya sudah nih. Ini terang benderang nih. Bila meninggal dunia, malaikat tidak bertanya lagi. Kenapa? Terang benderang. Apa hari-harinya? Muraqabahnya, merasa dirinya diawasi oleh Allah, dan Allah melihat Allah, sudah melihat sifat-sifat Allah, melihat di alam semesta ini asma Allah subhanahu wa ta'ala, melihat di alam semesta ini af'alullah,
perbuatan-perbuatan Allah. Kayak apa biar? Nah, pilih aja hendak nujum kah, hendak kayak klip bintang kah, mau rembulan kah, mau matahari kah. Nah, ya kalak. Nah, karena kita kalau Islam itu maksimal sudah. Sholat 5 waktu sudah kita kerjakan, habis. Sholat 5 waktu kita kerjakan, habis kelah dalam sehari ya lah. Bakti kepada orang tua sudah kita kerjakan. Ya kalak, kadang orang tuanya sudah meninggal dunia. Ya lah. Nah, apalagi sholat sunat. Paling kalau kita mengerjakan 10 rakaat malam, sakit dah lutut kita ya lah, bengkak. Nah, ya Pak, maksimal kalau sudah toh. Sunat sudah kita kerjakan, kawalah kita menambah lagi lah. Nggak bisa lagi menambah kita. Yang bisa ditambah itu apa tadi? Nih, yang matahari ini mengembangkan ketaatan kita, mengembangkan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan suhbah pergaulan kita. Tambah terus ilmu. Kita tambah terus ilmu supaya kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, itu suhbah. Jadi bagaimana hidup ini supaya bisa melakukan itu? Itu yang terjadi. Sampai Isa kah sudah? Sudah Isa kah? Belum? Hah? Sudah kah belum kah? Sudah? Nah, sedikit lagi lah, sedikit lagi. Nah, menyimpulkan, membuat kesimpulan. Nah, pengembangan taat. Kembali tadi, kalau pengembangan iman cukup kita mendengar lalu kita mengimani. Makanya dalam agama ini, hidup ini tidak perlu melewati perdebatan. Ilmu-ilmu agama itu dosa mencari perdebatan. Kenapa? Karena itu membuang-buang waktu. Debat, misalnya debat maulid itu bolehkah, tidakkah? Itu melelahkan otak, menghabiskan waktu dan sia-sia. Turuti aja tuan guru. Tuan gurunya sidin bermaulid, nah turuti bermaulid, apa susahnya, iyalah. Nah, dirasakan maulid ini menambah keimanan lagi, iyalah. Nah, udah perlu ilmu yang tinggi tuh. Apalagi misalnya berzikir, turuti aja tuan guru, kayak apa berzikir, ya kah? Penting berzikir. Nah, yang perlu dipelajari ini hati kita, bagaimana mendudukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengembangkan ihsan kita. Ya kalah. Lakukan kebaikan itu apa yang kita bisa. Memberi beras orang, tetangga pindah kelaparan nih, ambil beras kukut, ambil, bahasa Banjar kukut, ambil beras di belakang seliter, beri. Itu pahala yang besar. Dapat makan tetangga kita, alhamdulillah, melihatnya lahap mana makan, alhamdulillah. Jangan lagi bertanya, adalah contohnya Rasulullah ini. Mana ada Rasulullah memberi beras seluruh orang. Agama itu tidak perlu harus selalu contoh dengan baginda Nabi SAW, tidak perlu lah, tidak perlu. Contohnya zakat, Nabi berzakat lah, adalah Nabi berzakat, zakat mal adalah Nabi. Tidak pernah dicontohkan Nabi kita orang berzakat mal harta itu tidak pernah dicontohkan Nabi. Kenapa ya? Adalah Nabi zakat perdagangan. Mengeluarkan zakat perdagangan adalah. Zakat pertanian bang, Nabi pernah melakukan lah? Tidak pernah Nabi. Kenapa jadi tidak pernah? Sidin tidak ada punya pertanian. Iya kah? Nah, berkorban. Kita di sini sapi ya lah. Mungkin mencari manajer. Adalah Nabi jar menyembelih sapi jar. Tidak ada. Nabi itu kambing yang di sebelah Sidin. Bahkan bukan kambing, namanya apa nih? Satun itu kan kambing, kalau sidin itu apa, domba. Apa? Udah bisa mencari contohnya kita. Yalah. Sidin waktu naik unta berzikir apa sidin tuh lah, la ilaha illallah kah, subhanallah kah, alhamdulillah, kaulah mencari. Enggak masih talim terserah pian kelak. Yalah, mengembangkan diri. Dangarakan ujar guru apa nang bagus. Nah, gawi
Subhanallah, ini hebatnya. Itu caranya itu mengembangkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah memikirkan dalil, nggak usah. Yang penting dikerja. Ujar Nabi, man sana hasanatan, siapa yang menjalankan, mensunahkan, mencontohkan kebajikan. Nah, yuk kerjakan aja apa saja kebaikan itu bagi menurut kamu itu kebaikan, lakukan, maka itu besar pahalanya, faedahnya, dan mengembangkan nur kita menjadi nur matahari. Karunia semua ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan makna dalam hidup kita, makna dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا